Usaha itu adalah passion. Jadi selama passion kita ada di situ, jangan pernah takut untuk memulai passion kita. Karena kalau misalnya bukan kita yang mulai, siapa lagi? Dan kalau misalnya kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Jangan pernah menyerah. Yang pasti, selama kita punya passion, pasti usaha kita akan berlangsung dan pastinya kita pasti sukses. Halo, nama saya Francisca Rati. Saya adalah pemilik dari Mr. Chef yang berlokasi di Pujasera Blok M Square, lantai basement, Blok F132. Jadi background saya sebelumnya adalah seorang jurnalis yang berkarir di stasiun televisi nasional. Dan saya juga kebetulan menjadi seorang freelancer atau sebagai TV host di beberapa TV station. Kenapa saya akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk memulai bisnis di bidang kuliner? Ya waktu itu karena saya melihat bahwa bisnis kuliner ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati, yang akan terus berkelanjutan karena setiap orang pasti setiap hari butuh makan. Begitu juga saya. Nah, makanya saya itu karena sangat suka dan doyan banget sama makanan, terutama makanan-makanan unik dan tradisional. Akhirnya waktu itu memutuskan kira-kira apa sih makanan yang menjadi selera dan sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Akhirnya memutuskanlah untuk membuka Mr. Chef ini. Jadi Mr. Chef ini berdiri pada November 2016. Ini adalah passion yang sama. Jadi kami berdua, pemilik Mr. Chef ini ada 2 orang yang memiliki passion yang sama di bidang kuliner. Jadi memang benar-benar penikmat kuliner dan akhirnya kita memutuskan apa ya yang paling bagus untuk menjadi usaha atau bisnis di kuliner. Akhirnya kita pun mendirikan Mr. Chef. Awal mula pas merintis usaha ini memang nggak semulus yang kita bayangkan. Jadi kita itu paling berat awalnya adalah menentukan lokasi. Survei tempat itu cukup lama, bisa dibilang sampai mungkin 2-3 bulan untuk survei tempat. Kita bisa dibilang itu sempat keliling Jakarta. Dari Jakarta Utara, Barat, Selatan, semua udah kita kelilingin. Bahkan untuk survei tempat itu nggak mudah. Kita benar-benar setiap hari kita harus nongkrongin tempat itu. Apakah benar ada nggak sih pengunjungnya di tempat itu? Sampai kita malam-malam kita jabanin tempat-tempat kuliner malam kita cari. Nah, yang kedua pastinya modal. Jadi pada saat kita melihat tempat bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan modal yang kita punya. Akhirnya kan kita harus menghitung ulang, mengkalkulasi ulang. Akhirnya di mana nih yang kira-kira dengan modal yang kita punya tempat yang sesuai dengan kriteria kita. Akhirnya kita bikin checklist. Semua kita bikin perbandingannya. Jadi tempat ini perbandingannya ini, customernya ini, modalnya segini. Kita bikin sampai beberapa perbandingan. Akhirnya kita mendapatkan tempat ini. Kendala yang kedua ya pasti kita mencari customer. Nah, kenapa itu penting sekali? Karena pada saat pertama kali kita survei pasar, kita harus tahu dulu bahwa ada nggak sih penikmat ayam kita ini? Ada nggak sih orang yang mau makan ayam kita ini? Nah, setelah itu kita harus lihat kira-kira di lingkungan sekitar kita itu siapa aja sih. Mungkin untuk mencari customer awalnya yang harus kita lakukan adalah promosi. Nah, promosi ini tentunya gimana promosi yang benar-benar bisa menarik customer, dan itu juga nggak mudah. Kita terus menggali kira-kira promosi apa sih yang bagus, karena kan tidak semudah itu kita mencari, ibaratnya kita toko baru tapi kita butuh customer. Nah, akhirnya kita promosi benar-benar gila-gilaan. Waktu itu hanya jual ayam seharga 10.000 aja, udah paket nasi. Nah, itu menjadi salah satu trik kita waktu itu agar menarik customer. Tapi tentunya dengan harga seperti itu, kita tidak mengharapkan keuntungan. Jadi di awal-awal kita buka itu, kita sama sekali tidak ada keuntungan. Jadi semua pure kembali modal. Yang penting kita balik modal dulu. Dan bagaimana dari modal itu kita bisa merotasi lagi untuk bisa jualan lagi untuk besoknya. Nah, jadi kendala yang lain adalah pada saat harga bahan baku ini ternyata fluktuatif sekali kalau kita berusaha di bidang kuliner.
kayak harga ayam, harga cabai, harga bawang, dan harga bahan-bahan baku yang lain. Dan yang terutama karena kita di sini spesialisnya adalah di cabenya atau di sambalnya, jadi sedikit agak menantang ya pada saat harga-harga bahan baku utama kita ini ternyata naiknya gila-gilaan. Apalagi pada waktu itu sempat harga cabai mencapai 160.000 per kilogram. Tentunya kan di sini adalah tantangan tersendiri nih buat kita, gimana kita mengakali agar dagangan kita tetap laku, tapi kita juga bisa mengimbangi harga bahan baku yang naik turunnya tidak stabil ini. Akhirnya mau nggak mau kita membuat menu pilihan yang lain atau menu alternatif yang lain, yaitu bagaimana menu alternatif ini tidak harus membutuhkan mungkin bahan baku cabai sebanyak yang dengan menu utama kita. Nah, itu yang kita lakukan, kita alihkan menu utama ini menjadi menu alternatif. Kalau kita bandingkan nih dengan sebelum dan sesudah pandemi, nah karena saat ini lagi kondisi pandemi, kita biasanya per hari itu bisa 20-30 ekor ayam untuk yang menu utamanya. Nah, sebelum pandemi itu biasanya kita bisa lebih dari itu, bisa sampai 50 seperti itu. Untuk omset sendiri biasanya kita per bulannya kita saat ini nih karena kondisi lagi pandemi ya, jadi kita bisa mencapai sekitar 40 sampai 50 juta omset. Sementara kalau untuk pada saat kondisi normal sebelum pandemi itu lebih dari itu, jadi bisa hampir ke 80 juta per bulan omsetnya. Pada saat kita memutuskan untuk kita mau jual produk unggulan apa nih. Nah, yang menjadi unggulan di Mr. Chef ini adalah menu ayam gepuknya. Nah, ayam gepuknya ini bisa dibakar, bisa digoreng. Kenapa ayam gepuk ini menjadi unggulan? Karena yang tadi disebutkan yaitu sambalnya. Jadi sambalnya itu benar-benar pada saat kita bisa memilih levelnya dari mulai gagal pedas sampai super ganas, ini ada perbedaannya. Jadi pada saat yang kita bilang gagal pedas itu benar-benar tidak pedas sama sekali, tapi justru ada cocolan bumbunya sendiri yang unik. Nah, kalau yang super ganas ini benar-benar yang para pecinta sambal nih. Biasanya orang Indonesia itu terkenal dengan cinta sambal banget, dan semakin pedas tuh semakin enak. Nah, ini makanya kita bikin levelnya. Jadi semua orang mulai yang tidak bisa makan sambal sampai yang benar-benar pecinta sambal banget itu bisa menikmati bumbu di Mr. Chef. Nah, yang kedua adalah krik salju. Itu adalah salah satu menu andalan kita juga, ayam krik salju. Jadi di sini kita terinspirasi dari kita selama kita memilih menu itu kita biasanya test food dulu, kita coba atau kita googling, kita browsing kira-kira menu apa sih yang lagi ngetrend saat ini, dan ternyata memang keju ini jadi lagi benar-benar jadi andalan nih, dan banyak sekali pecinta keju yang ternyata pada saat keju dicampur dengan ayam itu rasanya tuh nikmat juga. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat krik salju dengan bahan olahan ayam yang dibalut dengan tepung crispy dan dibalut dengan jadi double, triple malah, ada keju cairnya dan keju taburnya. Jadi pada saat orang makan ini benar-benar puas banget, nikmat banget, dan pastinya pecinta keju ini benar-benar dimanjakan sama produk andalan ini. Nah, yang ketiga ada ikan dori. Nah, ini terinspirasi dari karena kita kan sering nyicip nih makanan kayak fish atau yang berbasis ikan seperti ini di resto-resto mungkin yang agak mahal ya harganya. Nah, kita kepikiran nih, buat UKM seperti kita pasti banyak dong orang-orang yang pengen juga ngicipin menu ikan dori seperti ini tapi dengan harga yang terjangkau. Akhirnya kita mengolah sendiri, meracik, mencari dori dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang tetap super juga, dan bagaimana membuat bumbu yang crispy yang sama dengan kualitas restoran tapi dengan harga yang merakyat, dengan harga UKM. Akhirnya terciptalah Mr. Dori. Nah, untuk makan di Mr. Chef ini benar-benar terjangkau banget. Jadi semua kalangan bisa makan di sini, dari anak sekolah, keluarga, para pekerja, semua bisa makan di sini karena rate harganya benar-benar murah, mulai dari 20.000 sampai 50.000. Dan ini benar-benar puas banget karena makanannya super kenyang. Saat ini kita di satu outlet itu memang cukup dengan 2 karyawan.
Jadi yang satu benar-benar khusus masak di dapur dan yang satu lagi khusus servicing. Nah, pada saat jam rame atau jam sibuk, terutama pada saat-saat libur panjang atau hari raya, kita biasanya akan menambah karyawan dari 3 sampai 4 orang. Jadi untuk mempromosikan usaha Mr. Chef ini, kita benar-benar main digital. Karena pada saat ini semua masuknya ke era digital banget. Dan semua serba online. Jadi kita masuk ke semua ranah digital. Mulai dari Google Business, sosial media, ini benar-benar kita pakai. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter. Dan kita juga masuk ke semua online aplikasi. Jadi seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood, semua kita pasarkan di situ. Termasuk untuk promo-promo seperti diskon dan juga untuk promo-promo lainnya yang ada di aplikasi online. Kita pun masuk ke marketplace untuk menjual bahan-bahan frozen kami yang ada di situ, dan juga kita sekarang menyediakan selain frozen food, kita juga menyediakan sambal-sambal dalam bentuk botolan, dan itu semua kita gunakan marketplace. Jadi semua media promosi kita gunakan, termasuk WhatsApp group kita pakai, karena memang itu benar-benar sangat-sangat efektif untuk bisa menjalin customer kita dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan customer kita. Baik, ini adalah tips buat kalian yang mungkin baru memulai usaha atau yang sedang menjalani usaha. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan, terutama buat kalian yang mau memulai usaha dari nol, adalah mental. Ya, pertama mental itu sangat penting karena itu tidak semudah yang dibayangkan. Menjalankan bisnis ini sebenarnya nggak semudah yang dibayangkan. Mungkin pada saat melihat orang yang sudah membuka bisnis kelihatannya enak begitu ya, tapi prosesnya itu benar-benar tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi yang mau memulai bisnis dari nol. Jadi jangan sampai pada saat kita rugi sedikit, pada saat kita mengalami penurunan harga, penurunan omset seperti itu, tiba-tiba kita down dan akhirnya kita nggak bisa bangkit lagi, kita nggak bisa bangun lagi, akhirnya bisnis itu tutup selamanya. Jadi mental itu terutama penting banget deh. Jadi siapin mental dulu. Anda siap nggak untuk rugi? Jadi nggak cuma untungnya, tapi siap juga nggak untuk ruginya. Nah, yang kedua adalah kita harus siapin dulu untuk modalnya. Nah, ini penting banget. Memang mungkin banyak yang bilang bisnis itu bisa tanpa modal, tapi modal itu banyak. Modal itu bisa berupa waktu, transport, macam-macam. Nah, ini modal ini benar-benar penting, apalagi kalian yang butuh usaha yang ada tempatnya, harus beli bahan bakunya, harus beli produknya. Ini kalian harus tahu dulu, dan itu benar-benar harus kalian kalkulasikan. Sebenarnya cukup nggak dengan modal segini? Misalnya, walaupun kalian hanya punya modal 1 juta, 5 juta, kalau kalkulasi kalian benar, pasti nanti kalian bisa bangun bisnisnya. Yang penting fondasinya dulu, kalian siap atau tidak. Nah, yang ketiga adalah produknya. Nah, ini penting. Ini akan mempengaruhi berapa modal yang akan dikeluarkan. Produk itu harus benar-benar produk unggulan. Jadi pada saat kalian memutuskan, itu harus fokus dulu. Kalian mau produk apa, dan itu harus benar-benar spesifik. Produk apa yang mau kalian usahakan atau mau yang dijadikan bisnis. Karena kalau misalnya produknya sangat random, itu akhirnya kalian tidak akan fokus dan akhirnya lama-lama bisnisnya akan mati sendiri. Nah, itu harus benar-benar fokus di satu produk yang benar-benar unggulan, dan itu kalian harus benar-benar survei pasarnya. Ada nggak peminatnya? Ada nggak yang mau membeli produk kita? Nah, yang berikutnya selain produk adalah sistemnya. Sistem ini kita harus benar-benar bisa membangun sistemnya sendiri, karena kalau enggak nanti berantakan manajemennya, terutama kalau misalnya bisnisnya bareng-bareng loh ya. Selain sistem, jangan lupa lokasi. Sekali lagi, lokasi itu benar-benar penting untuk menentukan prestasi. Prestasi bisnis ini benar-benar ditentukan dengan lokasi. Kalau misalnya lokasi itu kayak ibaratnya nyari jodoh. Kalau misalnya lokasinya nggak sesuai dan tidak ibaratnya tidak bagus dan tidak cocok dengan kita, biasanya bisnisnya tidak akan berlangsung lama. Tapi kalau misalnya kita merasa ini tempat yang tepat, tempatnya cocok, lokasinya bagus, kita bisa lihat lokasi itu dari apa, keramaian lokasi itu dari apa, bisa lihat ada bank nggak di situ, ada ATM center nggak di situ, dari mungkin supermarket yang ternama nih.
Kenapa mereka ada di situ? Kalau misalnya supermarket ternama ada di situ, berarti lokasi itu menjanjikan. Dan yang pertama, bank-bank besar ada nggak di situ? ATM centernya ada nggak di situ? Banyak nggak di situ? Nah, itu bisa menjadi salah satu patokan apakah lokasi ini menjanjikan atau tidak. Dan siapa yang ada di situ, siapa customernya, apakah karyawan, apakah keluarga, atau mungkin anak sekolah, karena itu akan berpengaruh apakah produk kita bisa dijual atau tidak di situ. Nah, itu adalah tips-tips dan kiat yang mungkin buat kalian bisa memulai usaha dan jangan takut untuk memulai usaha dari nol. Nah, buat kalian yang mungkin pecinta kuliner nih, harus wajib banget coba Mr. Chef. Bisa mengunjungi outlet kita langsung di Pujasera Blok M Square, Blok F nomor 132. Langsung aja mampir karena di sini bisa memilih menu, berbagai menu, dan pastinya pilihan pedasnya sesuai selera. Selain itu bisa juga ditemuin nih di platform-platform online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Tokopedia juga ada. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @mrchef.id. Jadi kalau misalnya mau pesan via online, langsung aja cari namanya Mr. Chef. Nah, itu langsung keluar tuh semua menu-menu andalannya, menu-menu jagoannya. Nah, follow Instagram kita, kalau mau pesan juga bisa di situ di @mrchef.id atau bisa juga via Linktree @mrchef. Untuk yang berminat franchise bersama Mr. Chef, bisa langsung aja hubungi di 0813 1036 3127. Bisa langsung juga mampir di Instagram Mr. Chef @ig @mrchef.id atau bisa di Linktree-nya @mrchef. Semangat berwirausaha.